Kita pada hari ini mengenai etika dakwah, tentu kita harus melihat dulu dari segi sejarah etika dakwah itu atau sejarah etika. Jadi sebelum kita lebih banyak mengkaji nantinya mengenai etika dakwah dengan berbagai tema-tema akan didiskusikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, maka perlu kita percakapkan dulu mengenai sejarah etikanya. Apa itu etika? Supaya lebih sebagai menjadi peta ke depannya atau menjadi titik yang ke depannya akan kita tempuh, apa itu yang disebut sebagai etika dakwah ya. Oke. Di dalam sejarah Islam, seringkali sejarah Islam itu ditulis sebagai jalan untuk memperluas wilayah dengan jalan peperangan. Baik itu ditulis oleh orang Barat maupun ditulis oleh orang Islam sendiri, yang biasa kita sebut sebagai pelajaran sejarah peradaban Islam. Itu lebih banyak pembahasannya kepada penaklukan Konstantinopel, ya, penaklukan Madinah, gitu ya, penaklukan kerajaan-kerajaan Samawi, macam-macam penaklukan yang di dalam sejarah Islam itu. Tapi ada salah satu tokoh Muslim, salah satu tokoh Barat ya, yang melihat Muslim dari sisi berbeda, yaitu Thomas Arnold, salah satu pemikir Inggris yang disebut sebagai pemikir orientalis ya. Orientalis itu adalah orang Barat yang menulis tentang Islam ya. Tapi orientalis itu macam-macam. Ada orientalis yang niatnya tidak bagus, ya. Artinya menulis tentang Islam tapi menjelek-jelekan Islam dari sisi negatifnya yang ditulis. Tetapi ada juga orientalis, ya. Orientalis dari Barat ya. Orientalis itu kan pandangan orang-orang Barat terhadap Islam, ya, atau menulis atau memikirkan tentang Islam yang baik ya, yang niatnya bagus dan sangat adil dalam melihat sejarah. Salah satunya adalah Thomas Arnold. Thomas Arnold itu orang Inggris, tetapi puluhan tahun mengajar sejarah Islam di Kairo, Mesir. Dia pernah dipakai menjadi dosen di sana. Kemudian juga di India, sekitar 11 tahun juga menyampaikan sejarah Islam, sejarah peradaban Islam, meskipun dia orang Eropa. Karena tulisan-tulisannya yang cukup diterima di kalangan para akademisi, para intelektual, para sarjana-sarjana, baik sarjana Barat maupun sarjana Muslim. Salah satu bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, saya bawa ini adalah Sejarah Dakwah Islam. Ini salah satu karya monumental dari Thomas Arnold ya, salah satu pemikir Barat yang menulis tentang Islam yang cukup adil. Dia salah satu pandangannya begini, bahwa Islam itu disebarkan bukan melalui dengan pedang, bukan melalui dengan kekerasan, bukan pemaksaan. Tetapi Islam itu disebarkan karena dakwah, ya, melalui dakwah, ya, toleransi, itu menerima perbedaan. Itulah yang dilakukan Nabi Muhammad pada periode pertama. Adapun peperangan yang dilakukan Nabi, ya, beberapa peperangan yang dipimpin itu karena memang adat istiadat yang ada waktu itu di zaman jahiliyah. Artinya sebelum Nabi Muhammad pun lahir, itu sudah kebiasaan dari orang Arab jahiliyah itu melakukan peperangan. Peperangan itu sebagai suatu profesi. Mengapa? Karena kita mendapatkan harta rampasan perang ketika kita mengalami kemenangan. Maka peperangan dari kecil memang sudah dilatih untuk berperang. Oke, jadi orang Arab waktu itu sebelum periode Nabi atau bahkan di masa Nabi itu sudah masih ada peperangan ya. Peperangan itu memang sudah tradisi di padang pasir. Ya. Mau tidak mau Nabi harus mengikuti itu atau menjalani itu karena memang dia menghadapi suatu kondisi memang mengharuskan. Ya meskipun dia tidak banyak melakukan peperangan, tapi itu bukan karena perluasan Islam karena peperangan. Misalnya begini, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang non Muslim yang waktu itu kan yang menerima Nabi itu kan belum berislam, masih non Muslim gitu. Tetapi di daerah-daerah Madinah maupun daerah-daerah lain ketika Islam yang datang,
ketika Muslim yang datang untuk memimpin atau menawarkan satu konsep kehidupan, maka sangat diterima. Gitu. Bahkan non Muslim ikhlas dipimpin oleh Muslim karena memang dia melihat etikanya bagus itu, moralitasnya bagus, menjunjung tinggi kemanusiaan. Misalnya Piagam Madinah. Di Piagam Madinah salah satu kesepakatan adalah siapapun yang mengikuti kesepakatan hidup di Madinah ya, di kota Madinah, disebut sebagai perjanjian Madinah ya, atau Piagam Madinah, maka itu berhak untuk dilindungi ketika ada ancaman, meskipun itu non Muslim. Itu bayangkan, meskipun itu non Muslim. Tapi sekarang ada beberapa kelompok pendakwah yang memaksa orang untuk masuk neraka padahal dia Muslim hanya karena dituduh bid'ah misalnya. Bayangkan ya, bayangkan kan, bahkan diperangi, ya, dimusuhi habis-habisan. Ini kan ada perbedaan dari etika dakwah Nabi, ya. Nah, Nabi aja itu masuk ke Madinah itu memeluk semua golongan, menghargai semua golongan dan membiarkan mereka menjalankan ibadahnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Itulah kemudian disepakati Piagam Madinah. Gitu. Lantas mengapa ada orang Muslim memusuhi orang Muslim hari ini karena dituduh bid'ah, karena tidak sesuai dengan pemikirannya? Justru orang non Muslim itu tidak dia apa-apain, ya. Jadi lebih keras terhadap sesama Muslim yang dianggap berbeda pendapat dibanding orang non-Muslim. Itu kan aneh, gitu. Ada juga kelompok lain harus masuk Islam. Kalau tidak masuk Islam, awas. Itu kan juga bahaya, gitu kan. Gitu. Itu yang namanya memaksakan, ya, memaksakan kehendaknya untuk berdakwah. Apakah Nabi melakukan itu? Tidak. Orang yang paling berjasa dalam kehidupan Nabi, yang melindungi Nabi dari kecil sampai besar, adalah pamannya sendiri. Siapa namanya? Iya, Abi Thalib. Ya. Itu sampai wafat belum mengucapkan kalimat syahadat. Ya, bayangkan. Salam ya, masuk ya. Itu. Jadi paman Nabi saja ya, itu jelas-jelas setiap hari bersama Nabi gitu. Gitu kan? Tidak memaksakan kehendak. Nabi tidak mengangkat pedangnya, wahai pamanku, kalau kamu tidak masuk Muslim, awas. Gitu. Lebih baik sekarang saya bunuh kamu daripada nanti di akhirat kamu menderita, masuk neraka misalnya. Nabi tidak melakukan itu. Gitu. Padahal kan bisa-bisa saja, wahai pamanku, kalau kau tidak bersyahadat, maka otomatis kamu nanti di neraka ya. Kalau kamu tidak masuk Islam, maka pedang ini akan memotong lehermu. Itu bisa Nabi melakukan itu. Tapi itu ternyata Nabi tidak melaksanakan itu. Inilah yang disebut sebagai Thomas Arnold, salah satu pemikir dari Barat, bahwa Islam itu adalah agama dakwah, agama toleransi, dakwah yang toleran, dakwah yang menghargai kemanusiaan. Karena memang di dalam Al-Quran itu banyak dibicarakan tentang manusia ya, kemanusiaan itu. Misalnya dalam surah An-Nisa ayat pertama pun, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, wahai manusia, itu kan panggilan wahai manusia. Ya. Bertakwalah kepada Tuhanmu yang menciptakan dari dirimu yang satu ya. Yaitu dari Adam, kemudian diciptakan pasangannya Hawa gitu. Untuk berkembang biak. Kemanusiaan sangat banyak pembahasan dalam Islam itu. Sedikit sekali ayat peperangan dalam Al-Quran, ya, sedikit sekali ayat peperangan. Tapi seolah-olah kita kalau bicara peperangan, terorisme dan macam-macamnya, Islam banyak melakukan itu. Padahal tidak ya. Islam tidak melegitimasi ya, tidak mengiyakan peperangan dalam Islam itu sendiri ya. Tapi lebih banyak perdamaian itu. Oke, Islam dibawa dengan perdamaian. Itu mengantar masuk ke mata kuliah kita etika dakwah ya. Kemudian etika itu kalau dari banyak pandangan ya. Etika sebelum Al-Qur'an itu menurunkan pembahasan etika moral gitu, atau sebelum Nabi mengatakan bahwa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku tidaklah diutus di muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia gitu kan. Nah, itu luar biasa Nabi ya, cara pandangnya. Artinya
etika itu sangat penting, ya. Moral itu sangat penting. Karena keseluruhan ajaran Islam, baik itu Quran maupun hadis atau Quran maupun sunnah, itu muaranya pada etika, moral. Maka salah satu filsuf dari Amerika, ya, guru besar di Amerika, tapi dia orang Pakistan, namanya Profesor Fastur Rahman, ya, dia menulis banyak tentang Islam. Ada bukunya yang berjudul Islam, ya. Ada juga neomodernisme. Dia mengatakan begini, bahwa inti dari seluruh ajaran Islam adalah moral, gitu ya. Maka moral itu sangat penting. Gitu. Oke. Inti dari semua ajaran Islam itu moral. Maka apapun yang bertentangan dengan moral itu, maka itu ditolak, ya. Gitu. Itu salah satu pandangan dari tokoh Muslim sendiri, ya, seperti Fastur Rahman, ya. Banyak profesor-profesor yang sekarang yang di Indonesia itu jadi profesor berkat bimbingan beliau, seperti misalnya Profesor Nurholis Majid, Profesor Profesor yang ada di Jogja juga, ya. Itu pernah kuliah di Amerika, Chicago Amerika, itu masih menemukan Syafi'i Ma'arif, ya, Profesor Syafi'i Ma'arif misalnya, itu pernah menjadi bimbingan langsung di bawah Profesor Fastur Rahman, salah satu pemikir hebat dunia yang menulis banyak karya-karya terbaik di dunia, itu namanya Fastur Rahman, gitu. Oke, itu banyak menulis mengenai pandangan-pandangan moral dalam Islam itu. Tetapi sebelum Rasulullah itu menyampaikan etika moral, itu sudah dibahas oleh para filsuf jauh sebelumnya. Seperti misalnya pembahasan Aristoteles mengenai etika, kemudian Plato mengenai etika, itu juga sudah ditulis sejak 6 abad sebelum Masehi, ya. Atau kalau filsuf pertama misalnya Thales yang sudah menulis sudah membicarakan mengenai filsafat, itu abad ke-7 sebelum Masehi. Kalau Nabi Muhammad kan diutus di muka bumi ini sebagai nabi terakhir itu pada abad ke-7 Masehi, gitu. Nah, sementara pembahasan mengenai etika ini sudah ada sejak abad ke-7 sebelum Masehi, gitu. Jadi jarak antara pembahasan para filsuf mengenai etika kepada periode Nabi Muhammad itu 14 abad, ya. Oke, satu abad kan 100 tahun, ya. Jadi ada 1400 tahun. Ya. Jadi mengenai etika itu sudah dibicarakan para filsuf itu jauh sebelumnya. Ya. Rasulullah hanya menyempurnakan semua itu, ya, menyempurnakan. Maka dia mengatakan bahwa Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu menyempurnakan, ya, dari pemahaman-pemahaman sebelumnya, atau agama-agama sebelumnya pun juga sebagai penyempurna itu. Nah, etika kalau misalnya dalam pandangan filsuf, misalnya etika itu berasal dari kata atau Yunani kuno disebut sebagai ethos, ya. Jadi sebelum kata etika itu ada, sebelumnya itu disebut sebagai ethos. Ethos kalau dalam pandangan filsafat Yunani sebagai satu tempat tinggal yang menetap, atau tempat tinggal yang biasa, sudah kebiasaan, ataukah nanti belakang disebut sebagai watak, itu, ya. Ada juga yang mengatakan etika itu, watak itu adalah sesuatu yang spontan dalam diri kita, itu yang disebut sebagai etika. Misalnya Anda menolong, tiba-tiba ada orang yang berkendara di depan Anda jatuh, kemudian Anda spontan menolong, ya, itu etika, itu kebiasaan baik Anda untuk menolong, gitu. Tapi ketika seorang laki-laki ingin menolong, yang jatuh di depannya itu laki-laki, yang nggak menolong dia. Tapi ketika di cewek yang jatuh, cepat sekali itu turun. Bahkan belum di standar motornya itu langsung motornya dilempar, ya, ditolong cepat. Nah, itu kan bukan etika itu sebenarnya, kan nggak spontan. Itu nggak spontan, bukan dari sebenarnya, ya, tapi ada maksud lain, gitu. Ya, ada maksud lain. Ataukah figur publik, ya, karena disorot kamera seolah dia dermawan, gitu, ya. Pada aslinya sama istrinya aja pelit sekali, gitu, ya. Tapi kepada orang karena ada kamera, ya, itu dibuat-buat. Artinya perbuatan yang dibuat-buat, bukan watak itu sendiri. Maka itu tidak disebut sebagai etika. Itu dibuat-buat.
Suatu waktu akan ketahuan, suatu waktu akan hilang. Ya, kalau sudah ketahuan ya, kan ada pejabat publik. Ya. Kalau belum ditemukan kasusnya, kuar-kuar merasa dirinya suci gitu ya. Ya. Nggak pernah pakai peci, nggak pernah pakai apa, pokoknya sok bersih ya. Ditangkap KPK, dipanggil, langsung pakai peci. Nah, pakai peci hitam misalnya, gitu ya. Simbol Islam masuk di situ. Padahal di tempat kejahatan, bagaimana Islam dipandang kurang menarik gitu ya. Gitu. Selama ini nggak pernah bahas Islam, nggak pernah kelihatan sholat juga, nggak pernah. Tiba-tiba ditangkap KPK, mendatangi KPK, itu pakai kopiah. Gitu. Di sidang bawa tasbih, gitu kan. Yang dibaca adalah asu. Karena tiba-tiba untuk pencitraan, gitu kan? Kan begitu. Apa coba yang dibaca? Subhanallah, nggak hafal itu, nggak pernah dibaca itu. Ya. Nggak pernah dibaca. Nah, ini dibuat-buat itu, dibuat-buat. Aslinya penyolong, pencuri, koruptor. Tapi karena tertangkap, maka dia mencoba menutupi dirinya, dimanipulasi dirinya, menjadi sok-sok ustadz misalnya, orang alim. Supaya apa? Supaya amarah rakyat mereda. Oh, aja ini sesama kita umat Islam gitu. Tapi kan itu merusak citra Islam itu. Kan korupsi Al-Qur'an, korupsi dana jamaah haji misalnya. Gimana Islam mau bangkit gitu? Kita susah mendakwakan Islam kalau toko-toko yang mestinya menyebarkan Islam secara maksimal itu mengalami kasus yang luar biasa itu ya. Ada anomali, ada paradoks gitu ya. Ini yang menjadi tantangan bagi kita para dai gitu, para pendakwah. Untuk kita selalu mengatakan Islam itu agama yang baik gitu kan. Bahkan Allah mengatakan ya, memprediksi ya, menurut saya itu hanya prediksi Allah gitu. Misalnya begini, Allah mengatakan dalam Al-Quran, kuntum khairun ummatin, apalagi lanjutannya, ukhrijat linnas, nah, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, untuk menyeru kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf dan mencegah pada kemungkaran. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita sudah menjadi umat terbaik? Terbaik dari segi apa misalnya? Enggak ada sama sekali menurut saya. Kita belum terbaik. Kita merasa orang Islam yang taat gitu kan, dari lahir kita sudah Islam, kebetulan juga lahir dari Islam gitu ya. Kebetulan orang tua kita Islam, tapi sholat kita masih bolong-bolong ya. Masih ada yang puasanya enggak bagus itu. Ini kita belum itu baru dari segi privat, apalagi dari segi yang lain. Dari segi ekonomi kita tertinggal. Umat Islam itu umat yang miskin di dunia. Coba Anda teliti itu, berapa daftar terkaya orang di dunia. Coba lihat agamanya, agama apa gitu. Banyakan Yahudi, gitu kan? Yang menciptakan Facebook, yang menciptakan apa, semua kaya raya, orang terkaya di dunia. Bukan orang Islam. Gitu. Orang Islam itu urutan kesekian. Kita tertinggal sekali dari segi ekonomi. Produk-produk non-Muslim kita yang menjadi konsumtif. Ya. Belum keluar versi terbarunya kita sudah menyiapkan dana untuk membeli itu. Meskipun menyiksa orang tua misalnya. Orang tua harus menjual sawahnya, menjual sapinya, menjual kambingnya, menjual apa saja. Yang penting gak menjual diri demi untuk anaknya. Untuk apa? Untuk mengganti Androidnya, versi-versi yang baru. Kita konsumtif luar biasa itu. Gitu. Padahal kita mengetahui bahwa HP itu kan apa fungsinya? Kalau masih bisa berfungsi, ngapain kita memaksakan diri untuk mengikuti yang tren-tren? Mengikuti tren itu adalah korban dari semua promosi, korban dari semua iklan gitu, untuk mengikuti yang tren-tren. Gitu ya. Kita tidak melihat siapa yang menciptakan itu, ekonominya larinya ke siapa gitu. Ekonominya larinya semua ke orang lain, gitu, bukan ke orang Indonesia sendiri. Gitu. Bahkan dalam privat pun, Anda dalam Al-Quran, dalam Islam kan ada pembahasan mandi, kan ada pembahasan mandi junub, ada pembahasan bersuci. Ada pembahasan untuk bersiwak, itu dalam fikih itu dijelaskan. Tapi alat-alat yang digunakan ini bukan produksi Muslim. Setiap hari Anda pakai sikat gigi diproduksi PT Unilever. Anda pakai pasta gigi merek apapun PT Unilever. Anda pakai sabun
Panda pakai sampo PT Unilever. Itu adalah perusahaan-perusahaan Belanda. Gitu. Jadi kita dari bangun tidur, aktivitas sampai tidur lagi, semua orang lain yang menciptakan. Bukankah Tuhan nanti suatu di akhirat tersinggung itu? Lah, kamu ini saya ciptakan sebagai umat terbaik. Tapi mengapa tidak berjuang menjadi umat terbaik? Gitu. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik gitu. Nah, mengapa tidak terbaik? Karena ada kekeliruan dalam menyampaikan dakwah, dalam menyampaikan Islam. Islam itu seolah-olah hanya pembahasan fikih. Ada dalilnya atau tidak, gitu kan? Ada fatwanya atau tidak? Seolah-olah semua kehidupan kita di dunia ini semuanya harus berlandaskan fikih, gitu. Padahal kan dalam studi Islam macam-macam. Mendekati Islam itu bisa pendekatan sains, bisa teknologi, ya, bisa manajemen, bisa akuntansi, itu bisa semua. Gitu. Jadi memahami Islam itu dengan sudut pandang yang berbeda, dengan pembahasan berbeda-beda itu ada. Enggak mesti fikih. Fikih itu hanyalah sebagian kecil daripada pembahasan Islam. Tapi masih banyak gitu. Nah, begitu juga dengan dakwah. Maka kalau kita bicara etika dakwah, berarti dakwah itu bukan hanya bicara fikih gitu. Kalau sentuhan laki-laki itu kalau sudah berwudu kemudian laki-laki bukan mahramnya, ya non mahramnya itu bersentuhan itu batal atau tidak, itu sudah selesai itu. Ya, itu dari segi fikih. Ya. Tapi sisi yang lain kita harus kembangkan dari segi sainsnya, ekonominya, politiknya. Kan kita sebagai umat terbaik. Kalau terbaik itu bukan hanya satu sisi, tapi semua sisi, gitu. Jadi Anda yang memilih jurusan manajemen, terbaiklah dari segi manajemen, kayak gitu. Manajemen apa saja? Manajemen perpustakaan, manajemen akuntansi, manajemen ekonomi, ya, manajemen dakwah, itu macam-macam, semua manajemen. Nah, Anda juga berdakwah kalau Anda sudah bekerja di kantor, bekerja dimanapun, Anda bekerja secara baik, profesional, memudahkan pekerjaan orang, membantu orang, nah itulah dakwah, gitu. Nggak mesti keluar ayatnya. Ya. Oke. Yang nggak hafal ayat, wah saya mau berdakwah tapi nggak hafal ayat-ayatnya. Nggak mesti, ya. Kan di sini banyak yang bukan dari pondok, bukan juga dari dari MTS, kan dari umum. Tapi kan berdakwah itu macam-macam. Anda menyampaikan kebenaran, kebaikan itu sudah dakwah itu. Kan? Menyampaikan pengembangan apapun itu dakwah. Oke. Atau pembaharuan disebut sebagai bid'ah. Ya. Jadi bid'ah itu ada bid'ah yang bagus, ya. Ada bid'ah hasanah. Ya. Bid'ah itu perlu, bahkan kita perlu menciptakan bid'ah yang baru. Ya. Bid'ah itu artinya pembaharuan, sesuatu yang baru. Ya. Kalau bid'ah dari segi agama, segi fikih sudah selesai. Ya. Bukan itu yang saya maksud, tapi bid'ah dari segi sains, teknologi, ekonomi, politik, sosial, manajemen itu perlu ada terobosan baru. Gitu. Sesuai dengan apa yang kita hadapi. Gitu. Itu perlu. Tapi kalau bid'ah yang lain seperti mengganti sholat duhur 4 menjadi 3, itu sudah selesai, itu tidak usah ya. Itu nggak usah buat macam-macam yang begitu ya. Karena ujung-ujungnya perdebatan tidak ada akhirnya nanti ya. Karena udah selesai. Nah, jadi ada sesuatu yang baru. Nah, ini tadi etika itu dari kata etos ya. Ada watak yang muncul dari diri kita yang harus muncul ya, harus ditanamkan dalam diri kita mengenai kebaikan tadi. Ataukah ilmu tentang baik dan buruk. Jadi sebelum Islam datang itu, sebelum agama Islam hadir menceritakan atau menyampaikan ini yang baik, ini yang buruk, para filsuf sudah menemukan itu, sudah membicarakan juga itu. Ya, misalnya mengambil harta orang lain, kalau dari filsuf itu tidak boleh ya, dari filsafat itu tidak adil. Ada pembahasan ketidakadilan misalnya. Ya. Oke. Kemudian Islam hadir juga menyampaikan begitu. Ya. Itu ada keserasian dari segi etika tadi. Ataukah dari pandangan lain ada namanya baik dan buruk. Oke. Atau dalam filsafat ada beberapa pembahasan, misalnya dari segi epistemologi, dari sumber pengetahuan itu dari mana, kemudian ada ontologi, mengkaji tentang hakikat yang ada, ya, apa sesuatu yang ada, sampai pembicaraan kepada pemikiran tentang Tuhan, itu ada pembahasannya dalam filsafat. Kemudian yang ketiga ada namanya epistemologi, ada namanya aksiologi. Aksiologi itu bicara tentang baik buruk, keindahan, ya, indah tidak indah, baik dan buruk, salah dan benar. Itu juga bagian pembahasan daripada filsafatnya. Jadi etika memiliki akar yang cukup kuat
ya, dari tradisi-tradisi klasik termasuk tradisi Yunani, ya, itu adanya karakter seseorang yang melekat dalam dirinya, atau yang disebut sebagai etos atau akhlak atau watak atau adat setempat, adat istiadat atau adat kebiasaan setempat, ya. Itu adat kebiasaan, itu disebut sebagai etika. Oke, etika kalau dipandang sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk, ya, ada juga etika juga bisa diartikan sebagai pandangan benar dan salah menurut ukuran rasio, ya. Kan kalau filsuf itu ada benar dan salah itu, tapi bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan pertimbangan akal, gitu ya. Akal lah yang menimbang, akal lah yang memikirkan itu, oh bahwa ini baik, ini buruk, okay. Mengambil hak orang, ini tidak bagus, ya. Ini tidak baik, itu akal yang mengkalkulasi. Misalnya Anda yang bekerja keras, orang lain ini enggak bekerja keras, cuma karena memiliki otot yang tinggi, menakut-nakuti orang, memeraslah yang lemah. Nah, itu kan akal bisa memikirkan, nah ini tidak adil. Nah, karena tidak adil maka perlu dibuat namanya hukum, ya kan? Hukum hadir dari situ tadi, ya, ketidakadilan, ya, ketidakadilan tadi, kemanusiaan yang perlu dijunjung tinggi, itu yang pertama. Kemudian moralitas atau suatu tindakan yang didasarkan pada ide filsafat, ya, hampir sama. Moral itu dibentuk dari pandangan-pandangan filsuf, atau kebenaran yang sifatnya universal. Kalau dalam Al-Quran kan kebenaran itu universal. Misalnya kalau di masa Nabi dikatakan bahwa minuman keras itu adalah haram, sampai sekarang pun juga begitu. Itu pandangan universal, gitu. Ya. Oke, itu pandangan universal yang tidak pernah berubah. Oke. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut. Ada yang kurang jelas atau apa? Oke, penilaian kita itu banyak di keseharian, ya. Penilaian UTS dan UAS itu tidak terlalu Bapak perhatikan, ya, karena kita perlukan yang kesehariannya. Keseharian bagaimana berpendapat, menyampaikan pendapat, keberanian berpendapat itu boleh, silakan saja, ya. Menyanggah, bahkan tidak sepakat pada saya pun, saya sebagai dosen itu boleh, ya. Menurut saya itu boleh saja. Mengapa? Karena saya selalu menjunjung tinggi keterbukaan intelektual, kemerdekaan pemikiran, kemerdekaan intelektual. Itu boleh saja. Karena saya tidak boleh mendominasi pemikiran, tidak boleh mendominasi kebenaran, karena bukanlah saya yang benar, ya, hanya Tuhanlah yang benar. Selain Tuhan ada potensi untuk salah, ada potensi untuk keliru. Maka itulah perlu kita untuk saling mengingatkan, saling mengoreksi, itu boleh-boleh saja, ya. Oke. Jadi metode kuliah yang saya tawarkan adalah metode dialog, ya, metode interaktif, ya. Bukan monolog, ya. Tidak boleh hanya satu sumber saja, tapi boleh berbagai sumber. Apalagi kalau Anda bisa berkomentar atau menyampaikan pendapat disertai dengan argumen, landasan yang kuat, itu malah lebih bagus. Kalau sudah sering memberikan pandangan, komentar di dalam kuliah kita, ke depannya itu juga UTS UAS itu hanyalah formalitas Anda ikutnya. Nah, nilainya pasti sudah bagus, ya. Sudah jelas A itu. Ya, sepanjang Anda memberikan pendapat, memberikan komentar, ya, memberikan pertanyaan atau apa saja, ya, yang bisa menambah wawasan kita di dalam kelas ini, itu sudah nilainya pasti bagus, ya. Selama Anda kehadirannya juga bagus, ya, meskipun UT-nya UAS-nya nggak bagus, ya, nggak ada urusan. Seperti dalam keseharian kita itu berjalan prosesnya.